Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadita Febrianti dengan NIM 082111633007. Di sini saya dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Jadi saya akan menjelaskan terkait tugas akhir pemrograman web teori dari kelas IS2. Jadi yang pertama, ini adalah laporan tugas akhir berdasarkan dari tugas praktikum pemrograman web. Ini saya akan menggunakan platform pendidikan yang berjudul Asia Unair yang berisi materi-materi yang ada di sistem informasi. Yang pertama, untuk proses bisnis dan platform pengembangan. Proses bisnis yang web kami buat itu dibuat untuk open source. Jadi semua masyarakat, khususnya pelajar ataupun mahasiswa, dapat mendapatkan file-file materi di tiap semester yang ada di sistem informasi Universitas Airlangga. Selain itu, web kami juga dapat membantu untuk membrandingkan SI. Yang pertama, ini untuk proses bisnisnya identifikasi kebutuhan. Jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah melibatkan atau memahami kebutuhan pengakses yang ingin menggunakan web open source. Jadi kami mengidentifikasi bahwa adanya masyarakat ataupun mahasiswa ataupun pelajar yang ingin lebih memahami terkait pembelajaran akademik yang ada di SI. Jika untuk mahasiswa SI Unair itu sendiri ingin mempelajari semester selanjutnya bisa untuk mengakses web kami. Lalu ada perencanaan dan desain. Tahap ini melibatkan perencanaan keseluruhan proyek, serta desain antarmuka pengakses dan arsitektur sistem juga dilakukan. Jadi gunanya untuk menciptakan web yang friendly atau memudahkan bagi pengakses. Selanjutnya ada pengembangan. Jadi tahap ini melibatkan pengembangan kode-kode bahasa pemrograman yang sesuai dengan web open source. Jadi tebang ngembang, yaitu saya dan rekan saya, menggunakan bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang sesuai untuk membuat fitur-fitur yang diinginkan. Lalu ada pengujian. Setelah pengembangan selesai, proses pengujian itu dilakukan untuk memastikan bahwa web yang bersifat open source ini berfungsi dengan baik dan memenuhi untuk kebutuhan pengakses. Lalu ini ada dokumentasi. Dokumentasi yang kami gunakan itu adalah dokumentasi mengenai pengembang. Lalu untuk selanjutnya ada peluncuran. Jadi tahap ini setelah ada pengujian, itu adanya peluncuran resmi web untuk open source. Jadi hal ini melibatkan penyesuaian pada server hosting dan konfigurasi yang diperlukan. Yang terakhir adalah pemeliharaan dan peningkatan. Jadi setelah diluncurkan, open source ini memerlukan pemeliharaan rutin dan update-update untuk memastikan keberlanjutannya. Next-nya ada platform pengembangan yang kami gunakan. Yang pertama ada front end dan yang kedua ada back end. Untuk front end sendiri kami menggunakan native web programming, yaitu ada HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun aplikasi yang dijalankan di lingkungan web tertentu, seperti browser web. Dengan native web programming ini, aplikasi web dapat dioptimalkan untuk menghadirkan pengalaman pengakses yang lebih responsif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan platform yang ditargetkan. Membahas mengenai fitur, kami juga menggunakan sedikit bantuan dari library jQuery untuk menyederhanakan beberapa perintah atau komen yang ada di JavaScript native. Selanjutnya ada backend. Untuk backend sendiri, kami secara keseluruhan menggunakan Laravel. Karena adanya fitur-fitur seperti routing yang kuat, ORM yang jelas dan sederhana, sistem template yang fleksibel, serta keamanan dan pengujian yang sudah terintegrasi. Jadi Laravel ini sesuai untuk diaplikasikan pada web kami. Sedangkan untuk database-nya sendiri, kami menggunakan PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin sendiri adalah terapan aplikasi web berbasis PHP untuk mengelola basis data di MySQL. Dengan adanya PHP-MyAdmin ini akan membantu pengguna, yaitu admin, untuk melakukan basis data seperti CRUD, ekspor data, dan lain sebagainya. Untuk menjalankannya, kami menggunakan XAMPP dan menjalankan localhost PHP-MyAdmin. Untuk desain database-nya, ini ada CDM dan PDM. Untuk CDM-nya dan PDM-nya tersedia dari 4 entitas, yaitu materi, matkul, semester, dan admin. Ini untuk atribut-atributnya. Ini untuk PDM-nya sudah ada FK-FK-nya yang diperlukan. Foreign key-nya. Lalu next ada fitur-fitur aplikasi. Adapun fitur-fitur yang kami gunakan di SI Unair
Xiaonar ini ada fitur umum, fitur pengakses, fitur admin, dan fitur pengembang. Mungkin bisa langsung teks saja dijelaskan secara satu persatu. Untuk fitur umum sendiri untuk pengakses dan admin. Yang pertama ada pagination. Jadi gambar di bawah ini adalah fitur pagination. Gunanya adalah untuk membagi konten-konten menjadi beberapa halaman. Jadi, dalam satu halaman ini kami menyediakan scrolling itu hanya 1-5 konten. Jadi, ketika konten ke-6 atau materi ke-6, 7, 8, 9, 10, dan selanjutnya, itu akan otomatis lanjut di halaman berikutnya, yaitu di page 1, page 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini sudah ada terlihat di sini ada page 1, page 2, dan akan diteruskan 3 sampai seterusnya. Lalu ada fitur search. Fitur search ini digunakan untuk mencari materi yang diinginkan. Jadi fitur ini memudahkan admin dan pengakses itu untuk mencari materi-materi yang sekiranya diperlukan. Jadi tinggal klik di sini. Jadi di sini ada bar yang bernama cari judul atau kategori. Jadi maka otomatis redirect ke halaman yang akan dicari, ke materi yang akan dicari. Jadi sih saya mencoba di bagian admin. Ini saya mencari organisasi. Jadi akan terlihat di sini judul untuk organisasi sudah langsung muncul. Ini. Lalu untuk ini bagian user, ini saya mencoba untuk mencari dengan judul interview. Nah, ini. Lalu di sebelah kanan sini, ini adalah lihat mata kuliah lain di semester ini. Jadi pada semester itu kan mata kuliahnya kan ada banyak, jadi tidak kepemimpinan dan manajemen organisasi. Jadi akan otomatis bisa langsung dilihat di sini dengan di redirect aja kursornya dan diklik. Lalu ini ada fitur pengakses atau seeder. Jadi ini yang pertama ada user landing. Bagian ini adalah halaman utama bagi pengakses web Xiaonar. Jadi pada halaman utama ini terdapat navbar yang berisi home, user landing, dan user semester di sini. Jadi untuk home ini yang ini awalnya, untuk yang redirect ke semester ini akan otomatis masuk ke semester. Dan untuk tentang ini adalah about dari fitur pengembang. Untuk home sendiri seperti ini tampilannya. Dan ketika kita klik yang di sebelah sini, button panah ini, ataupun klik di semester sini, ini akan langsung redirect ke user semester. Jadi pengakses dapat melihat mata kuliah sesuai dengan semester yang tersedia hanya dengan mengklik mata kuliahnya, lalu akan otomatis redirect ke user materi. Dan list ini itu bukan hardcode secara langsung di HTML-nya, melainkan diambil dari database yang sudah dibuat. Jadi ini ada list mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Jika ingin mencarinya, tinggal diklik aja untuk mata kuliahnya. Ini sampai 8. Lalu ketika kita sudah klik, itu kita akan langsung masuk ke user materi. Jadi sesuai yang sudah di-mention sebelumnya, itu setelah pengakses memilih mata kuliah, maka akan otomatis terdapat daftar materi atau list materi yang sudah ada. Jadi pengakses dapat melihat list mata kuliah lain yang ada di semester tersebut. Di sebelah kiri list materi. Ini untuk list materinya. Nah, ini tersedia dari judul, mata kuliah, semester, atau kategori. Kategorinya ada 3, yaitu e-book, PPT, dan contoh soal. Ketika kita klik untuk file draft ini, ketika kita arahkan kursor kita dan klik, itu akan langsung redirect untuk melihat file materinya. Di sini juga ada tanggal dan waktu yang di-upload. Lalu next ada user view. Jadi ketika kita klik ini ada view, ini akan langsung otomatis masuk ke redirect user view. Jadi nantinya akan muncul gambar seperti di bawah ini. Jadi ada link Google Drive yang hanya perlu diklik yang sudah saya mention tadi untuk melihat atau mendownload materinya. Jadi ini adalah tampilan dari user view. Nih.
lebih jelasnya. Lalu di sebelah kanan ini ada materi lain tentang mata kuliah. Jadi kan ini mata kuliahnya ini judulnya adalah Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan. Selain itu ternyata ada juga materi terkait organisasi, terkait PT dan CV, ada interview, pemilihan tokoh, dan manajemen waktu, dan lain sebagainya. Lalu ini yang ketiga ada fitur untuk admin. Jadi ada login admin dan logout. Jadi fitur ini digunakan hanya untuk login admin agar dapat diakses serta melakukan CRUD database dari web Unair. Serta untuk login admin hanya dengan klik pada navbar kanan di atas. Jadi ini semisal saya contohkan untuk login. Nah, ini ada muncul di sini ada logout, tinggal diklik aja. Lalu ini adalah admin hover namanya, yaitu uh, untuk melihat siapa sih akun yang kita masukkan. Di sini Nadita yang sudah dimasukkan. Oke, next. Ini untuk logoutnya bisa diklik di sini aja. Lalu ini admin hover yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu ini ada admin home. Ini adalah fitur awal dari tampilan admin. Untuk input materi maupun lihat materi yang sudah diinput. Yang pertama, misal kita klik untuk input materi, itu adalah berguna untuk create materi. Di sini sudah ada template untuk kita input materi. Untuk admin input materi, di sini tinggal masukkan judul, semester, nama kuliah, deskripsi, dan link drive-nya. Tinggal di-submit aja. Ini adalah contoh pengisiannya. Jadi tinggal dicentang-centang aja untuk kategorinya. Lalu ada admin list. Setelah melakukan submit pada input materi, maka akan langsung redirect ke admin list. Jadi ketika kita submit, kita akan langsung redirect ke sini. Ke baru di-upload ini untuk admin listnya. Lalu next-nya admin view. Jadi fitur ini adalah bagian untuk read atau melihat konten file yang sudah terupload. Jadi semisal kita di sini, ini kita klik view, ini akan otomatis ke admin view. Jadi seperti ini tampilannya, di sini ada view, lagi ada edit, ada delete. Untuk view-nya lagi nanti akan otomatis masuk ke admin show ya teman-teman. Ya. Lalu di sini untuk ada admin edit. Jadi ketika kita klik di sini edit maupun kita langsung mau edit di bagian admin list ini, itu juga bisa. Tinggal diedit aja. Ini langsung kita update aja dan akan otomatis redirect lagi ke admin list. Oke, next ada admin show yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu admin view juga, yaitu dapat melihat lebih jelas lagi per materi yang sudah diupload. Seperti ini tampilan. Sama seperti sebelumnya, delete ini juga bisa dilakukan di sini maupun di sebelum-sebelumnya. Jadi contoh, kita akan menghapus materi dengan nama rangka. Ini materi rangka yang ada di biologi dasar, tinggal diklik aja delete, maka otomatis untuk materi rangka itu sudah tidak ada di sini. Lalu yang keempat ini ada fitur pengembang, yaitu about ini ada tentang atau mengenai pengembang dari Asia Uner itu sendiri, yaitu menjelaskan artian Asia Uner itu adalah website terkait apa sih, dan ini ada profil untuk pengembang. Jadi ketika kita klik untuk in dan logo Instagram ini, akan otomatis redirect ke LinkedIn dan ke Instagram. Lalu untuk responsif web, jadi Shawner ini juga sudah memiliki responsif pemrograman web. Jadi ketika kita kecilkan layarnya, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Jadi bisa digunakan dari perangkat apapun, mulai dari desktop, tablet, bahkan ponsel. Mungkin itu dulu sekian dari presentasi saya mengenai tugas akhir dan proyek pemrograman web praktikumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.